Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, saya saat ini berada di rumah Gadang, rumah Tan Malaka, salah seorang pahlawan nasional yang kontroversial. Memang masih banyak perdebatan sekitar Tan Malaka. Nama aslinya Ibrahim sebenarnya. Jadi Datuk Tan Malaka itu adalah gelar adatnya ya. Ini di Desa Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Tentu Sumatera Barat. Luar biasa ya. Sayang sekali memang tidak terawat dengan baik, walaupun ini sudah menjadi cagar budaya. Ini ada, nanti kita bisa ambil ya. Ini ada bekas baju Tan Malaka, ada gambar-gambarnya, ada dia bersama Bung Karno, ada tempat tidur, lemari ya. Sayang begitu dibuka lemarinya ada tikusnya. Kemudian ada foto-foto dia. Jadi ini sebenarnya rumah gadangnya, rumah Tan Malaka sendiri konon katanya di sebelah sana. Hanya memang ya, sudah tidak ada lagi bekasnya, karena di Sumatera Barat biasa orang ada rumah gadang. Nah, rumah gadang itu rumah adat ya, rumah adat yang bisa ditempati bersama, dan itu tanahnya juga tanah adat, bukan milik pribadi ya. Kemudian di situ nanti kita sorot juga, itu ada 3 makam. Di tengah itu makam Tan Malaka, tetapi cuma petilasan. Makamnya sendiri di Selapanggung, di Kediri, karena dia meninggal di sana. Dan masyarakat di sana tidak mau Tan Malaka dipindahkan ke sini. Jadi di situ cuma petilasan, jadi cuma diambil tanahnya untuk petilasan, jadi bukan makam yang sesungguhnya, tapi di kiri kanannya adalah makam orang tuanya. Ada bendera merah putih, dan ya rumah ini sayang tidak terawat, khawatirnya sebentar lagi hancur nih kalau tidak dirawat secara baik, walaupun di situ ada ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya, Sobat era sekalian, coba kita ikutin ya, satu-satu kita pelan-pelan. Saya tidak berani buka ininya, ada tikus tadi. Saya paling takut sama tikus ya. Nah, ini baju Tan Malaka ya. Waduh, udah hancur ya baju Tan Malaka. Kemudian ini ada yang terkait dengan buku ya, buku yang terkait dengan Tan Malaka sebenarnya, bukan buku karangan Tan Malaka, tapi yang terkait sama Tan Malaka. Nah, ini lemari ya, tapi jangan dibuka. Kemudian ini ada tempat tidurnya, tapi saya tidak yakin juga ini apakah ini tempat tidur khusus Tan Malaka atau ini tempat tidur rumah gadang. Tapi sepertinya tempat tidur rumah gadang, artinya siapapun bisa di sini ya kalau rumah gadang itu. Ya, ini juga ada beberapa penerbitan. Kemudian kalau kita lihat misalnya ilmu ukur, nggak jelas nih apa, pendidikan Pancasila, Nantasera, kita nggak jelas nih apakah ini buku milik Tan Malaka atau tidak. Memang kelemahan orang Indonesia adalah kadang-kadang memelihara sejarah. Ini ganteng sekali. Sesaat tiba di negeri Belanda tahun 1914, Tan Malaka. Ya, sumbangan keluarga Arsil Novaro MA, Depok, Jakarta. Kemudian ini Tan Malaka Februari 1946. Kalau kita datang ke sini nih ada silsilah ya, silsilah Tan Malaka lebih dekat mungkin. Bisa diambil silsilahnya pelan-pelan. Ya, silsilahnya perangkat limbago adat Kelarasan Bungo Setangkai, Rajo adat Datuk Tan Malaka. Kemudian ini anunya, ada 2 balang adat, ada Tongku Rajo, ada ya inilah. Saya tidak terlalu paham, tapi kalau yang paham nanti bisa melihatnya. Kemudian sobat era sekalian, ini ada nama aslinya Ibrahim ya, gelarnya Datuk Tan Malaka 1913-1942. Saya tidak tahu ini kenapa beda-beda ya. Karena di situ tahun 49 dia meninggal. Jadi dia nggak meninggal tahun 42, dia sudah merdeka. Oh, dia maaf. Ini ketika dia menyandang gelar datuknya. 1913-1942.
Kemudian ini penggantinya Somad Datuk Tan Malaka, kemudian Abdul Muiz Datuk Tan Malaka, kemudian Hengki Novaron Arsil Tan Malaka. Yang sekarang ya. Kemudian ini silsilahnya. Ya. Ini silsilahnya daftar Ranji Datuk Tan Malaka dari Nini Mama turun ke temurun yang bertali darah. Tapi Tan Malaka sendiri, karena ini garis keturunan ibu ya, Tan Malaka sendiri dia tidak memiliki Ibrahim Datuk Tan Malaka, dia tidak memiliki keturunan karena belum sempat menikah. Ya, karena hidupnya kan dari tempat ke tempat yang nggak jelas, karena banyak orang yang salah paham. Dia dimusuhi oleh komunisme, konon ya, tapi juga dia dimusuhi oleh pihak Republik. Jadi kejepit Tan Malaka ini. Jadi orang banyak menyalahi. Padahal ide-ide sosialis Tan Malaka itu memang dalam rangka melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa dunia ini terbelah dua waktu itu, antara blok barat dan blok timur. Nah, blok barat itu kapitalisme, sementara blok timur sosialisme. Dia ingin menggunakan kekuatan sosialisme untuk melawan Belanda, ya, yang ingin menjajah Indonesia kembali melalui nikah. Pada waktu itu dia datang membonceng. Dan ini membuka buku Gerpolek, ya, Gerilya Politik dan Ekonomi Oktober 1948 di Jogja. Ini salah satu buku Tan Malaka ya, Gerpolek. Kemudian ini ya ada gambar Tan Malaka, dan ini ada ini tulisan tangan ya, sepertinya tulisan tangan dari Tan Malaka. Bila kaum muda sudah tak peduli, oh bukan ya. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka luar biasa ya. Ini menunjukkan kalau dia memang orangnya berpikir sosialis, merakyat. Jadi Tan Malaka ini dia meninggal tahun 1949. Dia meninggal tahun 1949. Dia lahir tahun 1897-1949. Jadi usianya kira-kira 54 tahun saja ya, tidak terlalu lanjut juga usianya, dan dia ditembak oleh tentara siapa namanya ya? Yang jelas tentara, dan tadi yang saya bilang dia berada terjepit. Dia dimusuhi oleh PKI Musso, Amir Sarifuddin yang memberontak di Madiun, tetapi juga dia dimusuhi oleh pihak Republik karena dianggap sosialis komunis. Tapi sesungguhnya kita harus membedakan antara pemikiran ya, ada alat perjuangan dan kemudian memang komunisme yang sesungguhnya. Tapi biarlah kita kontroversi itu kita suruh kalangan sejarah, bukan Refli Harun yang mengkajinya. Ya, ini sobat semua sayang sekali ya, tidak terawat dengan baik. Ini ya, ini ini beberapa gambar-gambar ya, yang kita juga tidak terlalu paham. Jadi coba kita jangan pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat biar tidak pusing pemirsa ya. Oke. Kita sobat era sekalian, kita ke petilasannya ya. Kita pelan-pelan ke petilasannya. Ya, pelan-pelan kita. Ya, ini sobat sekalian, ini petilasannya. Coba kita lihat ya, petilasan Tan Malaka ini. Sekali lagi, ini yang sering membuat orang misinterpretasi, salah informasi ketika petilasan itu dianggap sebagai makam. Jadi orang-orang zaman dulu tuh sering membuat petilasan. Misalnya dia berasal dari daerah sana,
Maka petilasannya disebut. Ini adalah HM Rasad Bagindo Malano. Bisa di pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Oke, HM Rasad Bagindo Malano, ayahanda Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ini Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ya, pelan-pelan gerakannya. Oke. Ya, ini Rangkayo Sinah. Rangkayo Sinah ya. Oh, seperti rumah orang di rumah saya, Sinah ya. Ibunda Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ya, sobat era sekalian, mungkin bisa diambil full ke sana. Rumah gadang Tan Malaka ini. Luar biasa ya. Sebenarnya dari sisi kesejarahan ini penting sekali. Itu kita lihat tuh ada foto, ada patung ya, Tan Malaka. Oke, yang membuat atau Dr. Haji Fadlizon, luar biasa ya. Wakil Ketua DPR, patung Ibrahim Datuk Tan Malaka, persembahan Dr. Haji Fadlizon, SSMSC, Wakil Ketua DPR, luar biasa. Ya, pelan-pelan diambil. Ya, pelan-pelan. Oke. Wah, luar biasa di sini ya. Pohon kelapanya tinggi-tinggi, lurus-lurus. Barangkali kalau ada pertandingan panjat pinang, coba sekali-sekali manjat pinang di sini. Saya tidak yakin ya. Luar biasa. Ya, sobat era sekalian, itu tadi liputan tentang rumah dari Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang pahlawan nasional yang kontroversial. Itu coba dilihat, ada tulisan cagar budaya ya. Ya. Ini keturunan Tan Rajo Hitam. Dato Hitam Anton Permana. Satu kampung dengan Tan Malaka. Oke. Ya, itu saja sobat era sekalian dengan Tan Malaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.